warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, perkenalkan saya Fadila Nurjana, saya mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit membahas salah satu contoh soal tentang barisan dan deret aritmatika. Tepatnya pada kehidupan sehari-hari ya, yaitu menabung. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal HOTS-nya, kita harus mengetahui apa itu barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antar suku berurutan selalu tetap konstan. Selisih tetap itu disebut beda. Rumus suku ke N atau UN yaitu A ditambah N dikurangi 1 B. Nah, kalau deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Rumus jumlah suku ke N atau SN yaitu N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1B. Nah, jadi kalau barisan aritmatika mah kayak suku berapa gitu. Nah, kalau deret aritmatika mah jadi jumlah dari suku-suku tersebut. Jadi kan kalau barisan mah masing-masing ya. Kalau deret aritmatika mah disatukan, digabungkan, yaitu karena jumlahnya kan ya. Kalau deret aritmatika mah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini akan saya bacakan dulu ya contoh soalnya, yaitu Dita memulai menabung untuk membeli laptop. Di minggu pertama ia menabung 50.000, setiap minggu berikutnya ia menambah tabungan minggu sebelumnya sebesar 5.000. Jadi barisan aritmatika. Jadi ini beda dari minggu sekarang dengan minggu sebelumnya. Ia berencana menabung selama 20 minggu. Nah, di sini kita akan mencari jumlah tabungan pada minggu ke-20 dan berapa total tabungan Dita setelah 20 minggu. Dan jika laptopnya harganya 1.500.000, setelah berapa minggu Dita akan mencapai atau melebihi harga laptop gitu. Jadi harga laptopnya kan 1.500.000. Dita itu menabung 50.000 dan bertambah 5.000 setiap minggunya gitu. Jadi pada minggu keberapa nih Dita sudah mencapai 1.500.000 ataupun bahkan lebih sedikit gitu. Pokoknya mencapai harga 1.500.000 gitu tanpa menunggu 20 minggu. Nah, pertama kita menulis yang diketahui dan ditanyakannya dulu. Yang diketahui itu barisan aritmatika ya, yang mana suku pertama itu adalah 50.000 karena Dita menabung di minggu pertama itu adalah 50.000. Nah, bedanya atau B itu 5.000 karena pembeda dari menabung minggu sekarang dengan minggu sebelum itu adalah 5.000. Nah, jumlah hari atau N itu adalah 20 karena kan kebanyakan kita menentukannya itu yang 20 ya. Yang A dan B itu kan kita menentukannya suku ke-20 dan S-nya yang ke-20. Jadi di sini kita permisalan N-nya adalah 20. Sebenarnya kalau N itu fleksibel sih, mau berapa aja. Tapi kalau di sini kita ke-20 aja ya, karena A dan B itu lebih ke-20. Nah, ini kita tuliskan yang ditanyakannya. Yang pertama jumlah tabungan. Tentukan jumlah tabungan atau berapa sih yang ditabung oleh Dita pada minggu ke-20. Dan yang kedua, berapa total tabungan setelah 20 minggu Dita menabung. Yang ketiga, jika laptop harganya 1.500.000, setelah berapa minggu Dita akan mencapai atau melebihi dikit dari harga laptop tersebut. Nah, ini pertama penyelesaiannya menggunakan cara manual ya. Tabungan di minggu 50.000, tabungan di minggu 2 itu adalah 55.000. Jadi ini polanya bertambah 5.000 setiap minggunya. Dan sampai ke tabungan ke minggu ke-20 itu sebanyak atau sebesar 145.000. Nah, jadi kalau pakai cara manual itu cukup panjangnya. Ini kan 20 suku. Sebenarnya langsung ketemu nih kan tabungan minggu ke-20 itu berapa kan? Yang pertanyaannya pertama jawabannya ada 145, tapi repot kalau misalnya sukunya itu di atas 50 atau di atas 100 tuh repot ya kalau pakai cara yang manual. Nah, cara yang B-nya juga sama nih. Jumlah tabungan hingga minggu ke-20. Itu kan jadi dari 50 ditambah terus sampai 145 yang hasil akhirnya itu adalah 1.950.000. Nah, ini juga sama repot nih kalau misalnya
masuknya itu lebih dari 20, 50 ataupun 100. Nah, apabila dihitung secara manual, yang C ya, apabila dihitung secara manual, maka jumlah tabungan di minggu 17 sudah bisa mencapai 1.500.000. Kenapa? Karena di minggu ke-17 tabungan Dita itu adalah 1.500.000. Jadi sudah bisa mencapai 1.500 atau Dita itu sudah bisa membeli laptop pada minggu ke-17. Nah, di sini kita pakai rumus aritmatika ya yang tadi sudah disampaikan sekilas. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B, yang dimana N itu kan tadi 20 ya, karena kita mau mengetahui berapa sih jumlah yang Dita tabung pada minggu ke-20. A nya itu adalah 50.000, N nya 20 dikurangi 1, B nya itu 5.000. Nah, kita hitung dulu nih, 20 dikurangi 1 itu adalah 19 dikali 5.000 bedanya ya. Terus kita kalikan 19 5.000 yaitu 5.000 ditambah 50.000 yaitu 145.000. Jadi minggu ke-20 Dita menabung sebesar 145.000. Sama ya tadi menggunakan cara yang manual dengan rumusnya ini. Berarti rumus ini adalah valid. Untuk yang kedua itu kita akan mencari tahu berapa banyak jumlah tabungan Dita pada minggu ke-20. Berarti S20 kita pakai rumus yang tadi yang sekilas telah kita bahas. N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1B. N nya adalah 20, A nya adalah 50.000, B nya adalah 5.000. Kita substitusikan ke rumus. 20 dibagi 2 itu adalah 10. 2 dikali 50.000 adalah 100.000. 20 dikurangi 1 itu adalah 19, dan 5.000 nya kita tulis ulang. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. 19 dikali 5.000 adalah 95.000 ditambah 100.000 yaitu 195.000 dikali 10 yaitu hasil akhirnya adalah 1.950.000. Jadi jumlah tabungan pada minggu ke-20 Dita menabung ada sebesar 1.950.000. Sama ya, sama tadi yang cara manual, berarti rumus SN juga valid. Oke, untuk yang ketiga itu minggu keberapa tabungan Dita bisa mencapai 1.500.000? Ya, berarti kita balik nih, sekarang SN-nya yang sudah diketahui yaitu 1.500.000. Berarti N-nya kita tidak mengetahui nih. Jadi kita tidak tahu N yang keberapa Dita sudah mencapai 1.500.000 atau bahkan lebih. Kita masukkan SN-nya adalah 1.500.000, A-nya kita substitusi 50.000, B-nya kita substitusi dengan 5.000. Menghasilkan 1.500.000 sama dengan N per 2 dikali 50.000 adalah 100.000, N dikurangi 1. Nah, kalau ini kita perkalian bulan ya, N dikali 5.000 adalah 5.000, N dikurangi 1 dikali 5.000 yaitu 5.000. Nah, di sini kita bisa operasikan 100.000 dengan negatif 5.000, jadi 95.000 ditambah 5.000 N. Nah, kita kalikan silang juga nih. Kalikan bulan dengan N per 2. N per 2 dikali 95.000 itu menghasilkan 47.500 N. N per 2 dikali 5.000 N itu menghasilkan 2.500 N kuadrat. Nah, kedua ruas kiri dan kanan ini sama-sama dibagi 2.500 menghasilkan 600 sama dengan 19N ditambah N kuadrat. Nah, ini jadi bentuk persamaan kuadrat ya, N kuadrat ditambah 19N dikurangi 600 sama dengan 0. Setelah dihitung itu suku-sukunya atau akar-akarnya itu ada N dikurangi 16,77 dan N ditambah 35,77 hasilnya 0. N nya itu kalau dari yang pertama itu 16,77 berarti N sama dengan 16,77 dibulatkan menjadi 17, dan N yang kedua itu sama dengan negatif 35,77 dibulatkan menjadi negatif 36. Karena kan ini namanya nabung ya, apalagi ini hari gitu, pasti nilai itu positif, jadi kita ambilnya yang nilai positif ya, yaitu 17. Jadi Dita membutuhkan 17 minggu untuk bisa membeli laptop seharga 1.500.000. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.